Assalamualaikum semuanya. Hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari PC. Komponen itu terbagi menjadi 4, yaitu komponen pemrosesan, komponen papan utama, komponen penyimpanan, dan komponen input dan output. Saya, Lutfi, akan menjelaskan tentang komponen pemrosesan. Komponen pemrosesan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu CPU dan GPU. CPU sendiri itu tugasnya adalah mengurusin segala hal, mulai dari mastiin mouse lu gerak, aplikasi terbuka pas diklik, sampai ngetik dokumen. Kalau di PC lu ada masalah atau lu buka banyak aplikasi sekaligus, itu semua tanggung jawab dari CPU. Pokoknya dia yang megang kendali biar PC bisa dipakai kerja. Nah, kalau GPU, dia nggak mikirin tuh urusan aplikasi atau sistem. Tugas dia cuma satu, yaitu ngurusin apa yang lu lihat di layar. Pas lu main game, nonton video, lagi ngedit, GPU lah yang bikin gambarnya kelihatan bagus, mulus, dan tajam. Kalau nggak ada dia, layar lu cuma bakal nampilin teks atau gambar yang patah-patah. Nah, kalau CPU itu, contohnya itu kayak otak. Dia ngatur semua kebutuhan lu, dari bangun tidur sampai mau ngapain. Sedangkan GPU itu kayak tangan, yang tugasnya melukis supaya apa yang lu lihat jadi indah. Jadi intinya, CPU buat ngatur, GPU yang ngehasilin gambar yang enak dilihat. Keduanya punya tugas yang berbeda yang saling melengkapi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aidi dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang komponen penyusun komputer. Materi yang akan saya jelaskan adalah tentang penyimpanan dan memori. Penyimpanan atau storage dan memori merupakan dua komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan informasi. Memori digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh komputer, sehingga dapat diakses cepat oleh prosesor. Contoh memori yang paling umum adalah RAM, Random Access Memory, yang akan kehilangan data ketika komputer dimatikan. Sementara itu, penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data secara permanen dalam jangka waktu yang panjang. Data yang disimpan pada media penyimpanan tetap tersedia meskipun perangkat dimatikan. Contoh perangkat penyimpanan antara lain ada hard disk, ada solid state drive atau SSD, flash disk, kartu memori, dan penyimpanan berbasis cloud. Perbedaan utama antara memori dan penyimpanan terletak pada kecepatan akses serta sifat penyimpanannya. Memori memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi, tetapi kapasitas yang lebih kecil dan bersifat sementara. Sebaliknya, penyimpanan memiliki kapasitas yang lebih besar dan digunakan untuk menyimpan berbagai file, aplikasi, serta sistem komputer secara permanen. Keduanya bekerja sama untuk memastikan komputer dapat menjalankan program dengan baik, sekaligus menyimpan data pengguna secara aman. Itulah penjelasan singkat tentang materi saya, yaitu penyimpanan dan memori. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Badawi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada motherboard. Motherboard ini fungsinya untuk menghubungkan dan menjembatani semua komponen. Bayangin motherboard ini kayak sebuah papan sirkuit atau jalan tol. Semua komponen yang ada di PC nempel di sini seperti CPU, RAM, SSD, VGA, USB, dan lain-lain. Tugasnya itu yaitu untuk menghubungkan biar CPU bisa ngobrol sama RAM dan SSD bisa mengirim data ke GPU. Nah, yang kedua itu untuk menjembatani, mengatur lalu lintas data biar enggak tabrakan. Chipset yang berperan sebagai polisi lalu lintasnya. Nah, tanpa motherboard, komponen-komponen tadi cuma jadi tumpukan part yang enggak nyambung. Nah, yang kedua itu ada PSU atau gardu listriknya PC. Nah, fungsinya itu untuk mengubah arus AC menjadi DC untuk semua komponen listrik. Kayak rumah nih, kamu punya AC 22 volt, tapi komponen PC-nya maunya 12 volt. Nah, PSU power supply
unit yang nyetrum, dia nyolokin ke sama stop kontak, ubah AC menjadi DC yang aman. Lalu bagi-bagi ke motherboard, CPU, GPU, kipas, dan lain-lain. Kalau PSU-nya jelek, kurang watt, PC-nya bisa ngadat atau listrik sendiri, bahkan komponennya cepat rusak. Makanya, watt PSU harus memuat semua daya komponen. Nah, yang ketiga itu ada cooling. Fungsinya itu untuk membuang panas agar CPU atau GPU tidak overheat. Tugasnya ini nyedot panas dari CPU dan GPU lalu membuang keluar. Nah, ada 3 jenis utama, yaitu ada air cooling, heatsink, kipas paling murah, water cooling, yaitu air dan radiator. Terus menghasilkan kipas dingin, stabil buat GPU kencang, air valve, cooling, kipas in out biar udara panas enggak numpuk di dalam. Singkatnya, motherboard itu adalah penghubung, PSU itu sumber daya, dan cooling itu untuk menjaga suhu. Tiga-tiganya harus seimbang biar PC-nya awet dan kencang. Halo semuanya, saya Iqbal di sini. Dan saya akan membahas materi selanjutnya yang sering kita pakai tapi mungkin jarang kita pikirkan cara kerjanya, yaitu perangkat input. Gampangnya, perangkat input itu adalah pintu masuk bagi kita untuk memberikan perintah atau data komputer supaya tuh komputer tahu kita harus ngapain. Contoh perangkat inputnya itu ada satu keyboard. Ini alat yang paling sering kita gunakan buat mengetik huruf, angka, atau simbol. Cara kerjanya simpel. Setiap kali kita tekan satu tombol, keyboard langsung mengubah tekanan jari kita itu menjadi sinyal digital yang dimengerti sama komputer. Kedua, mouse. Kalau keyboard tadi buat mengetik, mouse ini fungsinya buat menggerakkan kursor dan ngeklik objek di layar. Jadi setiap gerakan tangan kita itu bakal langsung dikirim sebagai data biar komputer merespon sesuai kemauan kita. Ketiga, mikrofon. Nah, ini alat tugasnya menangkap suara kita. Suara yang tadinya berupa gelombang udara, lalu diubah sama mikrofon ini menjadi data digital. Makanya, suara kita bisa direkam atau didengar sama orang lain lewat komputer. Mirip seperti apa yang sedang saya lakukan sekarang. Keempat, webcam. Fungsinya mirip mikrofon, tapi untuk visual, webcam menangkap gambar dan video kita secara langsung, lalu mengubahnya menjadi data digital supaya bisa tampil di layar atau disimpan di komputer. Selanjutnya scanner. Kalau yang satu ini kebalikannya printer. Jika printer mengubah file digital jadi kertas, scanner mengubah dokumen atau foto fisik dari kertas menjadi file digital di komputer yang bisa kita edit lagi nanti. Kesimpulannya, perangkat input ini adalah yang menyembatani kita sebagai manusia dengan komputer. Tanpa adanya perangkat input, komputer secanggih apapun tidak bisa digunakan karena kita nggak ngasih perintah ke komputer. Itu saja dari saya. Selanjutnya untuk perangkat output akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, nama saya Akila. Setelah mendengarkan materi tentang input, sekarang saya akan menjelaskan materi output yang merupakan materi terakhir dari penjelasan kelompok kami. Jika input bisa dikatakan sebagai pintu masuknya data, maka output dikatakan sebagai pintu keluarnya data. Jadi, inputan yang setelah diproses oleh komputer, hasil akhirnya dapat kita dengar, kita lihat, maupun kita rasakan. Contoh perangkat output pertama adalah monitor. Monitor adalah perangkat yang sering sekali kita lihat karena monitor ini fungsinya untuk menghasilkan visual. Jadi, teks, gambar, video, maupun game yang sering kita mainkan ini akan ditampilkan melalui layar monitor. Yang kedua itu ada speaker maupun headphone. Berbeda dengan monitor tadi, speaker dan headphone ini berfungsi untuk mengeluarkan suara. Jadi, suara yang kita dengar dari musik, dari video maupun dari meeting online dan telepon itu bisa kita dengarkan melalui speaker maupun headphone. Yang ketiga ini ada printer. Printer ini fungsinya untuk mencetak data dari file yang ada di komputer kita. Jadi hasil outputnya ini adalah kertas, yaitu fisik yang
dapat kita rasakan, kita pegang. Dan selanjutnya yang terakhir adalah proyektor. Proyektor ini fungsinya sama seperti monitor, dia itu mengeluarkan gambar. Tapi bedanya tampilannya. Jadi jika monitor hanya ditampilkan melalui layar monitor saja, berbeda dengan proyektor ini ditampilkan melalui layar tancap maupun dinding. Jadi ukurannya itu jauh lebih besar daripada monitor biasa. Dan proyektor ini digunakan untuk presentasi biasanya dan juga untuk acara yang melibatkan lebih dari satu orang, contohnya untuk menonton bioskop. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap komponen komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun mereka saling bekerja sama agar komputer dapat beroperasi dengan baik. Dengan memahami fungsi setiap komponen, kita dapat lebih memahami cara kerjanya komputer secara keseluruhan. Sekian yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.